Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang saya lihat dulunya dia kaya banget, uangnya sama sekali nggak berseri, dan ternyata sekarang dia apa-apa, butuh apa harus minjem duit dulu gitu. Uangnya nggak tahu kemana gitu. Nah ada orang yang dulu uangnya terbatas, mungkin cuma sebagai wali panggul, dan sekarang udah masya Allah banget dan punya rumah ada karaoke-nya juga, pokoknya bagus deh gitu. Dan ini seakan-akan sebagai Madam Surat Al Imran ayat 110 itu hidup gitu. Yang mana bunyinya adalah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu. Dan Allah perbulak-balikan antara masa jaya dan juga masa susah bagi manusia agar mereka belajar, gitu kan? Dan agar Allah mengetahui mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Iya, jadi yang namanya senang, sedih, sedih senang itu sementara insya Allah. Dan semua pasti berlalu. Makanya Ustaz Irfan juga pernah bilang kalau lagi di atas jangan pernah sombong, tetap berbuat baik. Yang lagi di bawah jangan berputus asa, insya Allah semua ada waktunya dan akan naik ke atas, insya Allah gitu. Dan juga di ayat selanjutnya disebut di 141-nya وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir atau orang yang percaya sama Allah gitu. Gimana? Rasul juga bilang bahwa duri aja yang sekecil apapun itu menusuk kita, itu salah satu menjadi penyebab gugurnya dosa kita gitu. Dan akhirnya masa susah kita adalah bagaimana proses supaya dosa-dosa kita dihilangkan gitu. Dan mungkin di masa susah itu kita banyak doa, banyak tahajud, banyak sholat duha, banyak sedekah, mohon ampun, nangis itu nikmat deh pokoknya doa deh gitu. Dan mungkin ada beberapa bilang kayak gue udah lakukan semua amalan kok masih belum dikabulin juga ya gitu. Maka pertanyaannya, emang kita ngerasa bahwa dosa kita itu lebih dikit dibanding amal soleh kita gitu? Karena bisa jadi dosa kita sebenarnya banyak banget sehingga kita butuh banyak amal soleh untuk menghapus dosa-dosa itu gitu. Dan insya Allah melalui proses itu kita baik belajar, dan dari waktu salah kita lebih baik belajar dibanding waktu dalam waktu senang. Dan Allah juga bilang dalam ayat selanjutnya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang mana yang dia berjihad dan juga orang-orang yang benar-benar sabar gitu. Ya, orang yang benar bersungguh-sungguh nyari surga, bersungguh-sungguh berbuat baik, bersungguh-sungguh untuk mencari ridhonya Allah, itu bakal dites banget. Apalagi tentang kesabarannya gitu kan. Yang mana sabar itu bukan cuma tentang menahan, tapi menahan dari yang buruk-buruk dan berusaha bangkit dengan cara yang baik-baik. Makanya kadang pas kita makin taat, kok malah makin baik ujian ya. Ya insya Allah inilah prosesnya. Dan insya Allah semakin gelap malam, maka fajar akan segera terbit. Semakin kencangnya tali, insya Allah akan putus tali itu segera. Jadi jangan berputus asa, insya Allah abang kakak ya bunda semua yang lagi dalam keadaan di bawah, insya Allah segera naikkan, mudah-mudahan semuanya. Karena kalau kita bilang mana solusinya datang gitu kan, ya udah kan juga dalam kisah Nabi Musa yang kita yakinin bukan cuma sebagai kisah tapi sebagai ibroh. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61, فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat antara pengikut Nabi Musa dan juga Firaun gitu, berkatalah pengikut Nabi Musa, wah kita benar-benar bakal tersusul nih ya Musa gitu kan. Kayak nggak mungkin soal di belakang itu udah tentara Firaun, di depan laut, gimana cara ngelewatinnya gitu kan. Tapi ya orang mungkin bilang Nabi Musa kan nabi gitu, tapi insya Allah kan sebagai ibroh ya kita harus yakin. Nabi Musa bilang, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa menjawab, sekali-sekali kita gak akan tersusul, tenang aja kok, sungguhnya Allah bersamaku dan dia akan berikan petunjuk padaku gitu, akan segera berikan petunjuk padaku gitu. Dan ternyata benar kan petunjuknya, wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal sama Allah kasih dia jalan keluar dari rezeki yang gak disangka-sangka. Dan ternyata di luar ekspektasi gitu, Allah bikin laut terbelah gitu kan, dan akhirnya mereka selamat. Dan itu mungkin nggak akan kepikiran teman-teman semuanya apa hal bakal kebelah nggak, tapi tiba-tiba Allah kasih jalan keluar yang gak disangka-sangka gitu.
Dan insya Allah begitupun dalam hidup kita, apapun masalahnya, insya Allah jalan keluarnya, dan mungkin jalan keluarnya bukan yang kita kira-kira gitu. Yang penting yakin terus, berdoa terus, sholat terus, berbuat baik terus, baca Quran terus, insya Allah pasti Allah bantu. Dan insya Allah waktu susah adalah sebagai waktu untuk mengubur dosa-dosa kita. Dan insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang abang kakak semua inginkan, ayah bunda, jadi dikabulkan dan dimudahkan. Dan insya Allah berkah selalu, sehat. Kalau emang dirasa ini bagus dan baik, mohon bantu di like dan subscribe dan share. Dan insya Allah bagaimana Rasulnya dan juga kita bilang di surat Al-Baqarah saat diuji, nah bilang mata nasrullah, mana pertolongan Allah kapan datangnya? Allah bilang ala inna nasrullahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu dekat, dan sungguh pertolongan Allah itu dekat. Wallahu a'lam bishawab.